Kobaran api dengan cepat membakar sejumlah rumah di kawasan pemukiman padat penduduk Jalan Keramat Kuitang, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Api yang tak terkendali membuat warga semakin panik hingga tak mampu mengevakuasi barang berharga. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Api pertama kali diketahui muncul dari salah satu rumah di bagian tengah pemukiman dan langsung membesar hingga akhirnya menyambar rumah lain di sekitarnya. Kebakaran menyebabkan seorang lansia tewas akibat terlalu banyak menghirup asap serta beberapa warga lainnya pingsan. Itu kan langsung nggak begitu parah api ini, tiba-tiba meledak di atas. Kencang tuh api langsung gede api ini, api benar-benar gede. Nah disitulah saya panik semua, jadi udah ketinggalan apa-apa segala, habis semua benda-benda. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kejadian. Sedikitnya 13 bangunan rumah warga hangus terbakar akibat kejadian ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi kebakaran belasan rumah di wilayah Keramat Kuitang menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Netralitas aparatur negara masih dipertanyakan. Sejumlah aparatur negara terlibat dalam kampanye calon presiden, bahkan menggunakan aksesoris milik salah satu paslon. Selain itu, simbol-simbol jargon para paslon juga masih dipraktekkan oleh ASN hingga saat ini. Kita akan bahas, saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Gudang limbah plastik dan kayu palet di Kali Baru, Kota Bekasi ludes terbakar. Tim pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api karena sulitnya sumber air. Api membakar gudang limbah plastik dan kayu palet di Jalan Bali, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Api dengan cepat membakar sisi bangunan yang terbuat dari seng tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang berada di belakang gudang. Ya itu awal dari pembakaran sampah. Pembakaran sampah jadi merembet karena angin langsung ke gudang plastik itu. Pembakaran di belakang apa di depan? Di belakang. Oh, yang di belakang. Yang di belakang. Sementara itu, pemadam kebakaran Kota Bekasi menerjunkan 10 unit damkar dan rescue, serta 2 unit bantuan dari wilayah Kabupaten Bekasi. Tim pemadam sempat kesulitan memadamkan api. Selain karena material yang mudah terbakar, sulitnya sumber air juga membuat proses pemadaman menjadi lama. Sumber air juga agak jauh, terus ya tempatnya emang agak lumayan ini juga Sempit. Makanya agak ini juga Pak ya. Iya. Nah 10 itu dari unit mana aja tuh Pak? Kita ada semua sektor sudah meluncur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, petugas kepolisian memintai keterangan sejumlah saksi. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani petugas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diduga melaju ugal-ugalan, sebuah truk tambang terguling di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, truk menimpa ibu dan anak yang berboncengan mengendarai sepeda motor hingga tewas. Kecelakaan truk kembali terjadi di lintasan Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah truk muatan batu terjungkal usai menghantam truk engkol di depannya. Bahkan 1 unit sepeda motor yang ditumpangi ibu dan anak ringsek tertindih badan truk hingga kedua korban tewas di tempat. Sebelumnya, truk diketahui melaju kencang dari arah Cigudeg menuju Parung Panjang. Naas saat melintasi pertigaan, truk oleng menghantam kendaraan di depannya hingga terjungkal. Sementara warga dan petugas terpaksa menurunkan alat berat ke lokasi untuk dapat mengevakuasi 2 jasad korban yang terhimpit. Dari keterangan para saksi, penyebab kecelakaan diduga akibat pengemudi truk melaju ugal-ugalan.
warung Eva itu habis makan-makan, silaturahim gitu, habis makan-makan udah pulang, kita di sini di bawah mobil itu. Kejadian jam berapa saya nggak tahu kejadiannya ini ya. Ibu ya lagi berhenti lagi jalan juga, dia lagi berhenti soalnya kan ada mobil masuk. Setelah itu ya udah ketimpa sama mobil. Berapa orang yang ketimpa? 2 orang, ibu sama anak. Usai bangkai truk diangkat alat berat, kedua jenazah korban lalu dilarikan ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara kasus kecelakaan truk ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Bogor. Kita ke informasi berikutnya, 2 pelaku pencurian tas di dalam mobil pickup yang tengah parkir menjadi sasaran amuk warga Kampung Cibucil, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku yang sudah babak belur. Puluhan warga mengepung 2 pelaku pencurian tas di dalam mobil pickup yang terparkir di Kampung Cibucil, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu siang. 2 pelaku pencurian bernama Ripka Aryansyah dan Romi Jadi babak belur menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Peristiwa berawal saat pelaku menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di sekitar mobil pickup yang terparkir di pinggir jalan. Saat mengambil tas di dalam mobil, pelaku diteriaki maling oleh pemilik pickup yang melihat aksinya. Kedua pelaku panik dan langsung melarikan diri namun gagal karena saat berlari keduanya ditendang oleh warga hingga terjatuh. Warga kemudian mengeroyok dan melaporkan keduanya ke pihak kepolisian. Pelaku tersebut melakukan pencurian sebuah tas yang berada di dalam mobil pick-up yang sedang terparkir di pinggir jalan di Kampung Cibucil. Nah, saat ini barang buktinya apa aja yang diamankan? Untuk sementara barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pencurian serta 1 buah kunci letter T yang digunakan oleh pelaku untuk merusak rumah kunci mobil. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan di Polsek Jonggol dan dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. KPK dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku. Edi Hiarie memohon Majelis Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah demi hukum. Setelah sempat ditunda, sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiariech akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Estiono, tim kuasa hukum Edi Hiariech memohon Majelis Hakim memutuskan jika penetapan Edi Hiariech sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi oleh KPK tidak sah dan batal demi hukum karena ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pimpinan KPK yang menetapkan kliennya sebagai tersangka sebelum ada surat perintah penyidikan atau sprindik. Sprindik tentang penetapan tersangka itu baru ditandatangani dan diberikan kepada kami tanggal 27 November dan sprindiknya itu sendiri ditandatangani tanggal 24 November 2023. Sehingga apa yang dilakukan oleh saudara Alexander Marwata itu bagi kami merupakan sesuatu yang merupakan pelanggaran serius dari hukum acara dan menimbulkan tanda tanya tentang apa alasan beliau melakukan hal itu. Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiariech dan 2 orang kepercayaannya, Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Ketiganya diduga menerima uang suap dan gratifikasi sebesar 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Netralitas aparatur negara masih dipertanyakan. Sejumlah aparatur negara terlibat dalam kampanye calon presiden. Informasinya saat lagi untuk Anda.
Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Netralitas aparatur negara masih dipertanyakan. Sejumlah aparatur negara terlibat dalam kampanye Capres 2024. Selain itu simbol-simbol jargon para paslon juga masih dipraktekkan oleh ASN saat ini. Netralitas aparatur sipil negara masih dipertanyakan. Beredar berita soal ajudan Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2, Mayor Teddy Indrawijaya, yang ramai diperbincangkan. Pasalnya dirinya hadir dan mengikuti jalannya debat Capres pertama pada 12 Desember 2023 lalu. Mayor Teddy ramai diperbincangkan dan dipertanyakan kedudukannya di sana saat debat, karena dirinya menggunakan seragam yang sama dengan pendukung Prabowo lainnya dan merupakan anggota TNI aktif saat ini. Sementara aparatur sipil negara diwajibkan kenetralan mereka pada masa kampanye Pilpres 2024 saat ini. Meski demikian, melalui Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widoyono menegaskan bahwa Mayor Teddy duduk di kursi pendukung Prabowo saat itu bukan mewakili TNI, melainkan hanya menjalankan tugasnya sebagai ajudan semata. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi merespon pernyataan Komisi Aparatur Sipil Negara yang menyebut ada 10.000 ASN melakukan pelanggaran netralitas. Menurut Muhadjir Effendi, seharusnya ASN baru akan menunjukkan keberpihakannya hanya di dalam bilik pemilu saja. Muhadjir juga mengingatkan ASN agar berhati-hati untuk mengekspresikan preferensinya, jangan sampai menjadi sebuah pelanggaran netralitas. Lantas, netralitas para aparatur sipil negara ini sudah netralkah? Mengenai netralitas aparatur negara, kita akan bahas bersama dengan pengamat militer, Koni Rahakundini Bakri. Selamat malam, Bu Koni. Malam. Ya, Bu Koni, sekarang sedang ramai diperbincangkan mengenai Mayor Teddy. Pandangan Anda, apa yang terjadi di sana? Pandangan saya itu ada beberapa aspek ya. Ini ada keterkaitan juga bukan saja antara TNI Polri dengan aturan kedudukan strategis mereka, sehingga dalam setiap kontestasi politik 5 tahunan pasti mereka itu semakin strategik posisinya karena menjadi garda terdepan. Tapi juga melibatkan ada aspek lain yaitu Bawaslu dan juga aspek lain adalah Presiden. Terkait tentang Mayor Teddy, buat saya begini, saya tidak sependapat misalnya kenapa beliau itu harus memakai baju sesuai baju tim ses. Itu mungkin kesalahan pertama. Tetapi argumentasinya adalah apakah dia harus memakai baju ajudan Kemhan? Menhan maksudnya, karena kan di Kemhan ini ada baju sipil juga untuk para dan juga baju untuk aparatur militer. Misalnya saja saya pertanyakan apakah tidak menggunakan saja baju safari yang agak coklat itu kan, tetapi ternyata sepengetahuan saya di Kemhan itu hanya digunakan oleh kolonel ke atas. Baik, kalau begitu kenapa kita nggak pakai baju seragam lainnya di Kemhan, which is hitam putih. Nah, katanya ada kekhawatiran kalau pakainya hitam putih maka akan kelihatan itu seperti tim ses dari paslon lainnya, kan begitu. Nah, ini sebenarnya membawa pertanyaan buat saya yang paling penting. Kenapa Presiden mengizinkan siapapun calon presiden yang maju dan calon wakil presiden maju masih boleh memegang jabatan? Betul. Disinilah dari pertama Presiden harus awas, ini bakal terjadi. Tetapi ini sudah terjadi. Makanya menurut saya ini ada peran Bawaslu. Menurut saya Bawaslu itu harusnya juga mengeluarkan aturan ketat, baik ajudan atau siapapun, apalagi dia anggota TNI, anggota Polri, dia harus menggunakan yang paling netral. Dan menurut saya yang paling netral itu adalah batik, sehingga tidak menggambarkan warna-warna apapun dari paslon-paslon yang sedang maju. Karena TNI Polri ini kan bagaimanapun dia dipastikan harus tidak boleh melakukan intervensi apapun dan dalam bentuk apapun langsung atau tidak langsung. Bu Koni, saya ingin Anda mencermati apa yang disampaikan oleh Kapuspen TNI yang disebutkan Mayor Teddy kan melekat dan ikut dalam kegiatan Pak Prabowo. Dan hal yang dilakukan itu adalah upaya menjalankan tugas sebagai seorang ajudan. Bagaimana Anda melihatnya? Makanya kalau saya bilang tugas ada dua kalau saya melihatnya. Betul yang disampaikan oleh Kapuspen TNI bahwa melakukan tugas sebagai ajudan Pak Prabowo. Tetapi apakah di titik itu Pak Prabowo sedang menjadi menhan atau sedang menjadi paslon?
Nah, kalau dia sedang menjadi paslon, maka dia menjadi tugasnya dia itu adalah menjaga calon presiden dan calon wakil presiden. Ini dua melekat nih, ya kan? Apakah dia sedang menjabat sebagai ajudan Menhan atau pengawalan untuk capres cawapres yang memang wajibnya. Nah, makanya untuk saya yang mengherankan adalah kenapa bajunya harus sama dengan tim ses, itu aja. Karena menurut saya semua tim ses dari semua paslon untuk menjaga netralitas TNI Polri, maka pertama duduknya mungkin tidak di situ. Itu nomor satu. Yang kedua adalah menggunakan batik. Jadi mereka memang lain sekali. Bu Kony, kalau begitu serba sulit dong jadi ajudan masa-masa saat ini. Karena kita tahu kan bukan hanya Pak Prabowo sendiri yang saat ini sedang berkontestasi. Ada Pak Mahfud MD juga yang kita ketahui juga dia punya ajudan juga. Tentu saja di sana yang mewakili. Itu yang tadi saya ceritakan. Kan akhirnya, maka tadi saya bilang ini kesalahan pertama mungkin kepada presiden yang mengeluarkan aturan akhirnya semua calon tuh masih boleh menjabat. Makanya akhirnya ajudannya melekat, kan begitu tadi saya sudah bilang di awal. Yang kedua, tadi saya bilang menjadi mayor TNI sekarang dia bingung. Kalau dia pakai baju seragam Kemhan, dia nggak bisa pakai safari karena dia belum kolonel. Dia nggak bisa pakai seragam hitam putihnya karena dia akan dianggap dari paslon lain. Makanya tadi saya sarankan mulai sekarang mungkin Bawaslu yang harus tegas mengedepankan bahwa semua ajudan terlibat dalam pendampingan calon presiden, calon wakil presiden harus menggunakan batik. Itu nomor satu. Tetapi silakan Bang Kony, saya akan masuk. Tapi itu baru netralitas tentara ya. Saya juga boleh nggak sampaikan tentang netralitas Polri. Silakan. Dalam hal Polri juga sama. Tapi dalam hal Polri kita juga mesti perhatikan isu-isu di masyarakat yang sekarang menyatakan tentang Satgas Polri. Satgas Polri itu juga membuat sebuah hubungan langsung tidak langsung tentang tidak netralitasnya Polri. Nah, ini yang sedang ramai dibicarakan di akademisi, di mana-mana. Saya kebetulan baru dari rapat itu ya. Jadi menurut saya bukan saja terkait Mayor Dedi, tetapi terkait juga bagaimana Polri melakukan Satgas Polri yang untuk atau dicurigai akan gitu kan, atau disinyalir akan melakukan sesuatu yang akan menguntungkan calon-calon tertentu. Oke, Bu Kony, jika demikian bagaimana kemudian membatasi peran-peran ajudan? Karena kan kalau mereka dalam status melekat sebagai ajudan menteri, yang mana menteri yang bersangkutan sedang dalam kontestasi politik dan aturannya pun membuat mereka tidak harus cuti atau tidak harus menanggalkan jabatan sebagai nonaktif dan sebagainya ya. Karena di sisi lain kan dia harus terus menemani dan memastikan bahwa atasannya juga dalam keadaan aman, mau itu dalam bertemu dengan masyarakat ataupun dalam jabatan kementerian. Itu betul, karena sekali lagi ya, anggota TNI Polri itu diatur di pasal 280 ayat 32 Undang-Undang Pemilu 7 2017. Apa katanya? Dia dilarang ikut sebagai pelaksana tim kampanye. Nah, tadi dengan baju birunya itu, dengan duduk di situ ya kan, itu kelihatannya saya jadi bingung, dia tuh menjadi ikutan tim ses atau sebagai ajudan atau sebagai pendamping pengawal VVIP calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk itu saya bilang tadi di awal, ini bukan cuma masalah TNI-nya tidak netral atau polisinya tidak netral atau netral, tapi Bawaslu sendiri berkewajiban melakukan tugas-tugas yang adil dan sesuai wewenangnya. Misalnya apa? Pembinaannya bagaimana? Kan Bawaslu nggak buta, dari awal tahu bahwa ternyata calon-calon presiden dan wakil presiden itu masih boleh menjabat, sehingga ada kewajiban ajudan itu masih mengawal si menteri dan Menko misalnya, ya kan? Tapi at the same time dia juga calon presiden. Makanya sekarang saya bilang ini bingung. Apakah ini menjadi calon sebagai pendamping ajudan pribadi Menhan atau sebagai pendamping atau pelindung calon presiden? Nah, daripada kita pusing dengan argumentasi seperti itu, dan saya lihat misalnya Pak TB Hasanuddin dari Komisi 1 minta Panglima TNI mengclearkan ini. Saya rasa selain PR di Panglima TNI untuk meyakinkan anak buahnya dan para anggota yang menjalankan tugas, ini tugas penting Bawaslu menurut saya. Karena kalau saya jadi Bawaslu, sekarang daripada mereka menjadi bingung, diwajibkan saja untuk para ajudan ataupun para pendamping calon presiden dan presiden itu menggunakan batik. Udah selesai, jadi nggak akan kelihatan warnanya apa, tidak akan jadi argumentasi. Oke, mereka bisa tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk memastikan bahwa pejabat-pejabat tinggi negara itu juga aman, tentu saja ya. Terima kasih ya Bu Kony atas pandangan Anda dalam iNews Prime. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Informasi berikutnya adalah calon presiden nomor urut 3, calon presiden dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo terus memperkenalkan jargon satset dalam lawatannya ke Wonosobo, Jawa Tengah. Jargon satset ala Ganjar Mahfud, kerja cepat dan tepat itu pun ditunjukkan melalui
dirinya yang bertemu dengan pedagang di Pasar Induk Wonosobo. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkeliling di Pasar Induk Wonosobo. Kedatangan Ganjar untuk menemui dan mendengar langsung aspirasi dari para pedagang. Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu sekaligus mencari tahu keluhan pedagang serta bagaimana keadaan harga pangan. Dalam kunjungannya, Ganjar mengungkap bahwa sejumlah harga bahan pokok terlihat sudah mulai naik menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada momen inilah Ganjar langsung berkomunikasi dengan anggota DPRD yang mengikuti kegiatannya. Ganjar pun menyampaikan DPRD akan terus berkomunikasi dengan pengelola pasar sehingga hal ini bisa ditangani lebih cepat. Jelang tahun baru, mudah-mudahan nanti semua terkendali. Tapi biasa selalu ada komplain-komplain di masyarakat terkait dengan pernik-pernik yang ada di pasar. Jadi ada ibu-ibu, Pak, pasarnya udah bagus tapi tempat saya bocor. Alhamdulillah ini ada teman-teman dari DPRD langsung direspon ya Mas ya. Nanti biar langsung dibantu oleh DPRD untuk komunikasi dengan pengelola pasar sehingga ditangani lebih cepat. Sebenarnya kita mau kasih contoh saja ketika masyarakat bertemu dan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita bereskan saat itu. Selain harga bahan pokok, beberapa pedagang juga sempat mengeluhkan kondisi kios mulai rusak, ditandai dengan kebocoran atap. Ganjar juga meminta agar para pihak terkait dapat bergerak cepat memperbaikinya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Putu Agus Aristiawan, Aigus melaporkan. Selain mengunjungi pasar, calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo juga bermalam di salah satu rumah warga di Desa Bojasari, Jawa Tengah. Menurut Ganjar, selalu ada hal yang menarik ketika dirinya bermalam di rumah warga. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode tersebut mengatakan, selama bermalam di rumah warga, dirinya mendapat banyak aspirasi dari mendengar cerita dan melihat keseharian warga di Desa Bojosari, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Nah tadi Pak Ustadz yang saya tempati, sehingga beliau bercerita soal kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, soal sekolahan. Tadi kalau yang di sana ada satu lagi, satu tokoh Ustadz juga yang santri-santrinya itu ternyata dari banyak tempat di luar Wonosobo, bahkan dari luar Jawa, yang intinya mereka dulu, ya mohon maaf, istilahnya orang yang punya masalah lah, terus kemudian masuk ke sini. Lebih pada cerita-cerita aktivitas sosial begitu yang disampaikan. Menurut Ganjar, capres yang diusung Partai Perindo ini selalu ada hal-hal menarik ketika dirinya bermalam di rumah warga sehingga Ganjar sangat menyambut baik cerita-cerita yang disampaikan oleh masyarakat. Dari tim liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan kuliah umum bela negara di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat. Kuliah umum bela negara oleh Mahfud bertema sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di hadapan ribuan mahasiswa, Cawapres nomor urut 3 ini menyampaikan kesadaran bela negara antara lain mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan juga bermartabat. Selain itu, Mahfud juga mengimbau kepada siapapun untuk tidak melakukan politik identitas, apalagi adanya intervensi dalam memilih baik penyuapan maupun perpecahan suku, ras, dan agama saat pemilihan umum. Mahfud juga menilai dalam kegiatan bela negara, Sumatera Barat merupakan inspirasi lahirnya bela negara dengan memiliki sikap kenegarawanan, warga negara, dan sikap kebangsaan. Dari Padang, Sumatera Barat, Rian Rahman, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-21 kampanye, Capres nomor 1 Anies Baswedan mendatangi kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk belusukan memeriksa harga sembako. Sementara cawapresnya Muhaimin Iskandar berdialog dengan buruh terkait upah minimum di Bekasi, Jawa Barat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan melanjutkan rangkaian kegiatan kampanye di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Senin pagi.
Kedatangan Anies Baswedan ke pasar tradisional atau Pasar Impres Kota Lubuk Linggau disambut antusias pedagang yang ingin menyapa secara langsung. Anies pun sempat berdialog dengan warga terkait keluhan para pedagang akibat naiknya sejumlah kebutuhan pokok jelang akhir tahun. Perubahan, kita ingin harga yang murah, beras yang terjangkau, betul tidak? Itu semua bisa dikerjakan, tetapi diperlukan kewenangan. Insya Allah perubahan nanti kita lakukan sama-sama di Indonesia. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 ini meminta pembuat kebijakan untuk melibatkan buruh dalam menetapkan upah minimum dan pembentukan peraturan terkait perburuhan. Muhaimin Iskandar juga menegaskan bila terpilih akan evaluasi menyeluruh peraturan perburuhan sehingga lebih berpihak pada kesejahteraan buruh. Dalam acara ini, masyarakat buruh Bekasi juga mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Paslon Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa dari Aliansi BEM se-Jawa Tengah berunjuk rasa di depan kantor Balai Kota Solo. Para mahasiswa mengajak debat Gibran. Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah Jawa Tengah Yogyakarta mengajak debat calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di depan Balai Kota Solo Senin sore. Dalam aksinya mereka menyoroti politik dinasti Mahkamah Konstitusi hingga lolosnya Gibran menjadi cawapres. Sebetulnya kami hari ini untuk mengajak Mas Gibran debat hari ini karena rasa ketidakpuasan kita. Pertama etika tadi, etika hukum yang memang telah dilanggar. Putusan MK yang hari ini ternyata masih dilanggengkan untuk menjadi cawapres. Yang kedua, kami sangat kecewa karena beberapa hal waktu kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Karena kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini. Namun di saat yang sama ada kegiatan seni dari Kuartir Cabang Kota Solo di halaman Balai Kota Solo. Jumlah peserta Kuartir Cabang Kota Solo lebih banyak dari mahasiswa. Adapun para mahasiswa terdiri dari Unisri Solo, BEM Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Korban erupsi Gunung Merapi yang videonya sempat viral meninggal dunia. Korban yang sebelumnya sempat dirawat di RSUP Dr. M. Jamil Padang karena luka bakar di bagian organ dalamnya. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga korban erupsi Gunung Merapi, Zafira Zahrim Febrina, di Jalan Sirsak Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin pagi. Kerabat, tetangga, dan rekan dari Politeknik Negeri Padang turut mengantarkan jenazah Zafira ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Tunggul Hitam Padang. Meninggalnya Zafira menambah daftar korban jiwa erupsi Merapi menjadi 24 orang. Sebelumnya Zafira Zahrim Febrina sempat viral usai mengirim video saat ia berada di puncak Gunung Merapi dalam kondisi dipenuhi abu vulkanik. Zafira meninggal dunia pada Minggu sore setelah dirawat intensif di RSUP Dr. M. Jamil Padang selama 13 hari. Zafira mengalami luka bakar 40% dan kondisinya terus menurun. Karena dia anak pertama mungkin dia jauh lebih, anaknya lebih tegar, dia lebih mandiri daripada adiknya. Sampai sekarang momennya dia selalu kemana dia pergi untuk ikut.
Ive itu kalau ibu kemana aja dia lagi free di rumah, Ive ikut kayak gitu ngomongnya dengan tonasinya, Ive ikut kayak gitu, jadi dia tetap kemana-mana ikut. Kalau saat dirawat tuh momennya ibu ingat kok? Kalau saat dirawat, pada saat ibu mau pulang, ibu nggak boleh pulang. Suasana haru juga menyelimuti prosesi wisuda 2 orang mahasiswa Universitas Negeri Padang yang tewas akibat erupsi Marapi yang digantikan oleh kedua orang tuanya. Kita UNP menyampaikan duka yang sangat dalam atas kehilangan. Maka itu kami buat acaranya untuk menyampaikan rasa duka itu, kita lepas di acara wisuda ini. Sampai kita berikan penghargaan juga, termasuk juga mahasiswa tadi yang 2 orang ya, supaya dikenang juga oleh orang tuanya bahwa anaknya pernah kuliah di UNP dan UNP sendiri memberikan penghargaan kepada kedua. Korban erupsi Marapi yang terjadi 23 Desember lalu mengakibatkan 24 orang survivor tewas. 5 orang diantaranya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang dan 2 orang diantaranya seharusnya melaksanakan wisuda pada hari ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya di Kabupaten 50 Kota, di mana warga harus dievakuasi menggunakan perahu karet. Sejumlah wilayah di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat terendam banjir. Kawasan terparah di Kecamatan Harau, kawasan yang terkenal dengan objek wisata Lembah Harau, terendam banjir dengan ketinggian lebih kurang 1 hingga 2 meter. Tim SAR gabungan dari berbagai unsur dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan para wisatawan yang terjebak banjir menggunakan perahu karet. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai-sungai meluap dan membanjiri rumah-rumah warga. Banjir juga mengakibatkan sejumlah tanah mengalami longsor. Meluapnya beberapa sungai di Kabupaten 50 Kota, diantaranya yaitu Sungai Batang Harau di Kecamatan Harau, Nagari Harau, Kabupaten 50 Kota. Dan akibat tingginya intensitas hujan tersebut menyebabkan terjadinya beberapa titik banjir dan longsor di Kabupaten 50 Kota. 9 titik banjir dan 2 titik longsor terparah mengakibatkan terputusnya jalur Sumatera Barat Riau. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, seorang siswi kelas 6 sekolah dasar dicekoki minuman keras dan diperkosa 4 pemuda yang juga masih di bawah umur di Indramayu, Jawa Barat. Sementara ibu korban meninggal dunia karena terkejut mengetahui peristiwa yang dialami putrinya. CH, bocah perempuan berusia 13 tahun ini, diperkosa oleh 4 pemuda yang merupakan tetangganya di Indramayu, Jawa Barat. Tak hanya itu, ia juga kehilangan ibu kandungnya untuk selama-lamanya. Korban melaporkan mimpi buruk yang dialaminya itu ke polisi sehari setelah kejadian. Peristiwa itu bermula pada Sabtu pekan lalu saat korban dicekoki minuman keras oleh para pelaku di kediaman salah satu pelaku. Para pelaku kemudian melampiaskan nafsu birahinya kepada korban. Pasca kejadian, ibu korban curiga dan terkejut mengetahui peristiwa yang dialami putrinya. Ibu korban pun syok hingga kondisi kesehatannya menurun dan meninggal dunia. Dengan korban anak di bawah umur, dan kemudian setelah menerima laporan tersebut, kami langsung bergerak cepat melakukan langkah awal dengan membawa korban ke dokter atau rumah sakit untuk dilaksanakan visum, kemudian melakukan interogasi
kepada para saksi terkait, cek TKP, dan saat ini kita sudah berhasil mengamankan 5 orang. 4 diantaranya sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan 1 orang lagi kita masih dalam saksi. Keempat tersangka yang juga masih di bawah umur kini masih diperiksa intensif. Sementara korban yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar mengalami trauma berat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Seorang kakek di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tega memperkosa cucunya hingga puluhan kali selama 2 tahun. Akibat perbuatannya, korban hamil dan melahirkan. Informasi ini kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Saat lagi iNews Malam akan hadir bersama rekan saya Mirva Suri. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Seorang kakek di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tega memperkosa cucunya hingga puluhan kali selama 2 tahun. Pelaku ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh keluarga sendiri. Terungkapnya kasus ini saat ayah korban ke rumah mertua yang tak lain adalah pelaku. Korban yang tinggal bersama pelaku mengeluh sakit perut yang ternyata sedang hamil besar dan akan melahirkan. Saat ini korban masih mendapatkan perawatan di rumah sakit usai melahirkan. Ketika korban ini masih duduk di bangku sekolah kelas 3 SMP pada tahun 2021. Jadi saat itu korban sendirian di rumah dan pelaku menghampiri korban kemudian meraba-raba. Anak korban sempat lari keluar dan bersembunyi di samping rumah pelaku. Di samping rumah dan pelaku mencarinya serta menarik tangan anak korban dan disuruh masuk ke dalam rumah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pencabulan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan.